wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Fitria Rahmawati yang masih membahas mengenai cara membuat laporan keuangan menggunakan Microsoft Access. Yang mana di video sebelumnya saya sudah membahas sampai ke tahap menginput transaksi. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat query. Untuk caranya, simak video berikut ini. Query jurnal umum ini menampung seluruh catatan transaksi seperti layaknya jurnal umum. Untuk membuatnya yaitu klik tab Create, lalu pilih Query Design, dan akan muncul kotak dialog Show Table. Lalu pilih keterangan transaksi, kode akun, dan transaksi keuangan. Klik Add, lalu Close. Dan pilih beberapa field untuk dimasukkan ke dalam query yang ada di bawahnya. Field yang dibutuhkan yaitu ID jurnal dari transaksi keuangan, nomor transaksi dari keterangan transaksi, tanggal dari keterangan transaksi, account number dari transaksi keuangan, nama akun dari kode akun, indeks dari transaksi keuangan, keterangan transaksi dari keterangan transaksi, lalu debit dan kredit. Untuk melihat hasilnya, klik Run. Maka inilah query jurnal umum. Kita rapikan terlebih dahulu. Setelah selesai merapikan, bisa klik Save untuk menyimpannya. Dan beri nama query jurnal umum, lalu klik OK. Query kas ini berfungsi untuk membuat laporan keuangan arus kas. Caranya yaitu buka query jurnal umum dalam mode Design View, tekan F12 atau Save As, dan simpan dengan nama query kas, lalu klik OK. Lalu pada bagian kolom indeks, di baris ketiga yaitu kriteria, tuliskan rumus, kutip 1, kutip OR, kutip 2, kutip OR, kutip 3, kutip. Kemudian setelah selesai menulis rumus, klik Run untuk melihat hasilnya. Maka seperti inilah query dari kas, yang mana akan menghasilkan atau menampilkan indeks 1, 2, 3. Kebetulan saya memakai transaksi dengan indeks 1. Untuk query pendapatan ini, fungsinya untuk mencari nilai pendapatan yang kemudian akan digunakan untuk menyusun laporan laba rugi. Caranya, buka query kas dalam mode Design View, tekan F12, simpan dengan nama query pendapatan, lalu klik OK. Karena kolom yang dibutuhkan tidak sebanyak query kas, jadi kita harus menghapus beberapa kolom. Kolom yang dibutuhkan adalah kolom account number, nama akun, debit, dan kredit. Selain itu, kita bisa menghapusnya.
Lalu pada kolom account number, dalam baris kriteria, tulis rumus, like, kutip, 4 bintang, kutip. Dan di kolom sebelah kredit, tulis saldo, titik 2, kredit dikurangi debit. Setelah itu, checklist kotaknya. Dan klik total untuk mengubah grup by pada kolom debit, kredit, dan saldo dengan sum. Lalu klik run untuk melihat hasilnya. Nah, seperti inilah bentuk dari query pendapatan. Seperti biasa, sebelum kita meng-close-nya, maka pastikan untuk menyimpannya terlebih dahulu. Query biaya berfungsi untuk mencari nilai biaya yang kemudian akan digunakan dalam proses penyusunan laba rugi. Caranya dari query pendapatan dengan mode design view, lalu klik F12 atau save as dan beri nama dengan query biaya. Setelah itu klik OK. Karena kolomnya sama saja, maka tidak perlu ada yang diubah. Hanya di kolom saldo yang awalnya pendapatan mempunyai rumus kredit dikurangi debit, maka untuk beban rumusnya yaitu debit dikurangi kredit. Dan pada kolom account number dalam baris kriteria yang awalnya rumus pendapatan itu like kutip 4, maka di biaya ini menjadi rumusnya like kutip 5 bintang kutip. Lalu klik run dan seperti inilah query dari biaya. Seperti biasa, sebelum meng-close-nya, pastikan untuk menyimpannya terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan membuka query pendapatan dalam mode design view, lalu tekan F12 atau save as, dan beri nama dengan sub query laba rugi. Setelah itu klik OK. Karena kolomnya sama, jadi tidak ada yang diganti, hanya saja tinggal menambah rumus di account number baris kriteria dengan tambahan or, like, kutip 5 bintang kutip. Dan menghapus kolom saldo. Setelah itu, klik run untuk melihat hasilnya. Nah, seperti inilah query dari sub query laba rugi. Caranya yaitu klik tab create, lalu pilih query form, maka akan muncul show table, pilih queries, dan klik sub query laba rugi. Lalu klik OK. Dan close.
Di kolom field itu ditulis laba atau rugi bersih. Titik 2, sum of credit dikurangi sum of debit. Setelah selesai, maka kotaknya di checklist. Klik totals dan ganti group by dengan sum, lalu klik run untuk melihat hasilnya. Nah, seperti inilah hasil dari query laba rugi. Sebelum close, jangan lupa untuk pastikan menyimpannya terlebih dahulu. Dan beri nama query laba rugi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk tahapan selanjutnya akan saya bahas di video berikutnya. See you!